Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Hari ini, pagi ini, saya akan coba membawa tema, yaitu mungkinkah ada saksi yang dijemput paksa? Jawabannya, tidak ada yang tidak mungkin, mungkin saja. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe dan nonton di channel YouTube saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan tentunya kebaikan rekan-rekan sekalian semoga dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, rezeki yang barokah dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Rezeki itu yang penting kan berlimpah tapi barokah itu yang penting. Kemudian kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit dan yang semoga Allah mengangkat sakit dan musibah tersebut. Dan doakan juga almarhumah Ibu Tuti dan Amelia semoga dalam keadaan husnul khotimah, dilapangkan kuburnya, diterangkanlah kuburnya. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut lagi kepada materi, yaitu mungkinkah ada saksi yang dijemput paksa? Jawabannya tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin-mungkin saja. Jika memang yang harusnya dia punya jadwal untuk dipanggil, kemudian dia tidak bisa melaksanakannya dengan berbagai alasan tentunya, ya. Bisa alasan sakit, bisa ada alasan. Tetapi kalau saya lihat, ya, cuma satu alasan yang kira-kiranya bisa ditolerir oleh pihak kepolisian, yaitu kalau sakit, ya. Sakit itu mungkin bisa ditolerir. Kalau alasannya yang lain kayaknya nggak bisa, ya. Ada urusan keluarga, kekondangan, dan lain sebagainya nggak bisa kayak gitu, ya. Kemungkinan kalau memang sakit, memang bisa jadi pihak kepolisian bisa mengundurkan waktunya. Tetapi ada lagi ditentukan lagi waktunya untuk pihak kepolisian untuk memanggil. Nah, kalau misalkan pada saat ditentukan waktu pemanggilan, misalkan untuk 7 hari atau 14 hari, kemudian yang bersangkutan tidak bisa juga dengan alasan yang sama sakit, tentunya mungkin dari pihak kepolisian akan mungkin ya membawa dokter kali ya untuk memeriksa, dokter yang dibawa oleh dari kepolisian. Mungkin ya bisa jadi seperti itu. Atau misalkan eh, saksi yang pura-pura bohong sakit. Nah, ini akan jadi masalah. Nah, sebenarnya gini, indikasi-indikasi menguaknya tragedi kasus ini untuk mengungkap satu kasus dan siapa pelakunya, suatu saat akan terbuka. Salah satu ciri-cirinya adalah dengan susahnya saksi untuk diperiksa. Ini adalah satu ciri daripada indikasi ke arah tersebut. Apakah kemudian nanti apa yang akan diberikan oleh pihak kepolisian atau sanksi apa pada saat yang bersangkutan tidak bisa datang kepada terhadap panggilan pihak kepolisian? Tentunya ini hanya bisa dijawab oleh baik pihak kepolisian. Nah, indikasi yang saya sampaikan tadi, apakah mungkin ada saksi yang akan dijemput paksa oleh pihak kepolisian? Kita tidak tahu. Semuanya jawabannya mungkin. Mungkin semuanya. Karena kita tidak tahu saksi-saksi siapa lagi yang akan dipanggil oleh pihak kepolisian. Yang kita ketahui di media adalah saksi Yoris yang memang harusnya berdampingan dengan Pak Yosep pada saat dipanggil 2 pekan kemarin, ya, di hari Senin itu. Dan sampai sekarang belum terlihat Pak Yoris memenuhi panggilan BAP. Saya tidak tahu apakah memang belum ataukah memang belum terkabar di media. Karena biasanya kalau saksi-saksi yang didampingi oleh pihak
kuasa hukum biasanya suka ada di media biasanya ya. Memang saksi-saksi yang lain yang tidak didampingi oleh kuasa hukum itu suka nggak terlihat ada di media. Nah, apakah juga ada saksi lain selain Pak Yoris yang memang susah dipanggil? Apakah ada? Dia susah dipanggil atau juga mungkin ada indikasi juga memang dia tidak ada di tempat atau susah mencarinya. Nah, kalau misalkan ada seperti itu, saya kira ini secara tidak langsung ini udah bunuh diri. Secara tidak langsung ya, dalam tanda kutip udah bunuh diri. Kalau saksi itu tidak mau dipanggil oleh pihak kepolisian. Karena kalau tidak mau dipanggil oleh pihak kepolisian, itu ada banyak kemungkinan. Dan banyak kemungkinan, tapi satu kemungkinannya adalah dia takut. Itu. Tapi kalau misalkan dia, katakan begini, dia takut untuk dipanggil, berarti takut bahwa dia terlibat. Ya, takut terlibat. Justru dengan dia tidak mau dipanggilnya, itu sudah memerlukan kecurigaan buat pihak kepolisian. Dan tentu akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, ya. Dan nanti bisa jadikan sebagai DPO malah. Kalau dipanggil, kemudian tidak mau atau melarikan diri, udah jadi DPO, udah. Itu sudah mulai sekian persen terindikasi. Ya. Nah, disinilah sebenarnya letaknya. Seseorang kalau memang sudah punya salah, ya, karena berkecamuk di dalam pikirannya. Ini kalau ukuran orang normal ya. Kecuali kalau dia tidak normal, psikopat. Kalau psikopat kan dia udah melakukan kejahatan, dia tidak merasa telah melakukan kejahatan. Biasa-biasa saja dan dia akan lupa dengan apa yang dia lakukan. Itu ciri-ciri daripada psikopat. Tapi kalau orang normal, kalau dia sudah melakukan kejahatan, jangankan dia melakukan kejahatan, dia melihat saja. Ya, melihat kejadian itu karena tidak sengaja atau diminta oleh orang lain untuk membantu atau melihat atau hanya sekedar melihat saja. Kalau orang normal itu pasti dalam hari-harinya itu akan terus kepikiran itu. Nggak bisa tidur, makan juga nggak jelas, diajak ngobrol juga malu, takut, diajak ngobrol sama tetangga takut, untuk ketemu dengan keluar dari rumah tetangga juga takut, ya. Itu kalau yang orang merasa melihat, apalagi dia mendengar dari media bahwa siapapun orang-orang yang melihat atau mendengar atau tahu kemudian dia menutup-nutupi, tidak memberikan informasi, hukumannya adalah sekian penjara. Apalagi kalau dia mendengar itu tambah takut lagi. Kalau orang normal ya, orang normal akan begitu. Maka sehari-harinya dia sehari-harinya bermain dengan ketakutan, dengan rasa takut setiap harinya. Ya, mendengar informasi stres, mendengar informasi ada kasus stres. Nah, itulah orang normal yang nanti akan suatu saat akan mengaku. Makanya tidak ada kejahatan yang bisa ditutup-tutupi karena kadar kemampuan manusia itu terbatas ya. Kadar kemampuan sabarnya itu menutupi daripada menutupi apa yang dia tutup itu suatu saat akan terbuka. Kenapa? Ya karena campur tangan Tuhan. Kekuatan Tuhan siapa yang mau menandingi? Nggak ada yang bisa menandingi kemampuan Tuhan ya. Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menandingi? Ya, kekuatan siapa yang bisa menandingi? Tidak ada. Sekalipun jin dan setan bekerja sama, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Ingat itu, memang kalau sudah Tuhan campur tangan, kekuatan kalian menutupi akan hilang nantinya, akan lemah. Karena lemah itu didasari oleh dasar apa? Ketakutan. Makanya betul ada seseorang yang bilang, ayolah mengaku, bertobatlah. Itu betul, ya. Bertobatlah, mengakuilah. Kalau kamu melihat, akuilah.
Kalau kamu ikut membantu, akuilah, ya. Atau kamu yang mengeksekutor, akuilah dan bertobatlah di penjara. Karena penjara bukan hal yang jadikan kalian tidak bisa menjadi orang baik, tidak, ya. Banyak orang-orang yang keluar dari penjara juga suatu saat dia kembali kepada pertobatan dan malah dia menjadi orang yang di mata Allah orang yang mulia karena dia sungguh-sungguh bertobat. Makanya kalau saya sarankan juga sama ikut menyarankan juga, ayolah bertobatlah, mumpung masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada menunggu terus menunggu dan hukumannya semakin berat nanti. Dengan adanya Anda bertobat kemudian mengakui, tidak apa-apa. Hidup di penjara bukan berarti Anda hina. Selama Anda memang mau mengakui dan Anda mau bertobat, insya Allah hidup Anda akan lebih mulia malah. Dan Allah akan selalu memberikan jalan kepada orang-orang yang mau bertobat. Pasti diberi jalan, insya Allah. Nah, kembali ke materi awal adalah maka orang-orang atau saksi-saksi yang memang susah untuk dipanggil, maka sekian persen dia sudah terindikasi. Apakah ada itu? Kita tunggu hari-hari berikutnya dan kita tunggu informasi dari pihak kepolisian. Mungkin ada, mungkin ya. Mungkin tidak, mungkin iya. Demikian materi subuh ini. Selamat pagi dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.